Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelanjutannya tentang zikrullah, tentang walinya Allah. Wa'lam anna zikra temen sedune zikir iku mangsubul wilayati barang kang den pesti maring wilayah ay marsumun tegese barang kang den pesti minallahi saking Gusti Allah lil abdi maring kawula. Jadi zikir itu memang Allah sudah memberikan kepastian kepada seorang hamba. Jadi sudah dipastikan oleh Allah. Tinggal kita ini mendapat bagian dari orang-orang yang dipilih Allah apa enggak. Walaupun itu sudah dipastikan oleh Allah kepada hambanya, ketika seorang hamba itu tidak akan mencari hidayah, maka hidayah itu tidak akan datang dengan sendirinya. Hidayah harus dicari, hidayah harus dicari sehingga sampai ketemu, karena hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi pun tidak punya hidayah, yang punya adalah Allah. Dengan lantaran Nabi Muhammad, maka umat manusia di seluruh alam ini banyak juga yang mendapat hidayah. Satu contoh, ketika pamannya Nabi mau meninggal dunia, pamannya disuruh untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia tidak akan mau. Karena apa? Hidayah bukan milik Nabi. Allah tidak memberikan hidayah itu kepada pamannya, sehingga matinya pamannya itu adalah mati yang su'ul khotimah. Na'udzubillah. Maka untuk itu, walaupun Allah itu sudah memastikan orang itu berzikir kepada Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah, maka kita harus mencari hidayah. Faman wuqifa li dawami zikri, faman mengko utahe sapane wong iku wuqifa den paringi taufik sapa man li dawami zikrillahi ta'ala maring oleh langgeng eling ning Gusti Allah. Dawam ki eling langgeng ning Gusti Allah. Ya fakot u'tiya mongko teman-teman den paringi sapa man al marsuma ing barang kang den pesti bi annahu kelawan setuhune man iku waliyullahi waline Gusti Allah. Jadi barang siapa yang diberi oleh Allah, hatinya itu selalu ingat kepada Allah, maka orang itu benar-benar diberi oleh Allah barang yang dipasti untuk hamba itu. Karena sesungguhnya hamba yang dipasti dengan dalam zikir itu adalah walinya Allah, kekasihnya Allah.
Jadi nek saumpama awake dhewe iki mau pengin ndelok awake dhewe iki seorang wali apa duduk, awake dhewe iki mau wong apik apa duduk, awake dhewe iki duwe iman apa bukan, apa enggak, itu tergantung hati kita masing-masing. Yang bisa menilai adalah hati kita masing-masing. Ketika kita ini selalu ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah terus dan menerus, maka Allah akan menjadikan kekasih orang itu. Jadi ukurannya pada hati kita. Nek awake dhewe iki mau gur sebatas ilinge gur 5 waktu tok, waktu sholat tok. Berarti kenal kita dengan Allah, dekat kita dengan Allah itu cuma 5%. Di luar sholat itu sudah tidak ingat Allah, di luar sholat tidak mengingat Allah, tidak zikir Allah. Jadi yang bisa menilai hati seseorang itu adalah kita sendiri. Karena kalau sudah Allah memberikan sesuatu, zikrullah dengan langgeng, zikrullah dengan dawam, maka orang itu dikatakan termasuk wali Gusti Allah. Apakah orang itu tidak mampu melihat bahwa itu seorang wali Allah? Mampu. Kalau memang yang melihat itu adalah wali Allah. La ya'riful wali illal wali. Yang tahu bahwa seseorang itu wali, maka adalah orang-orang itu termasuk ya wali. Jadi sing ngerti wali, kuwi ya wali dhewe. Jadi nggak iso awake dhewe uduk wali, ndelokne seseorang kuwi wali ora ngerti, nggak iso. Atau mungkin kita ini menilai hati kita. Aku ki wong wis cedhek karo Gusti Allah pur. Ini dilihat dari ingat kita kepada Allah. Sehari semalam nggak pernah ingat kepada Allah, berarti kita ini jauh dari Allah. Ketika kita jauh dari Allah, maka kita ini jauh dari petunjuk Allah, jauh dari hidayahnya Allah. Jadi kita sendiri yang bisa mampu menilai seberapakah iman kita terhadap Allah. Hanya kita yang mampu. Waman suliba zalika faqad anzila anil wilayati. Waman utaya sapane wong iku suliba den gegel apa zalika mengkono dalam zikri, faqad anzila mongko teman-teman den copot apa zalik nganil wilayati saking pangkat dadi wali. Nganil wilayati saking pangkat dadi kekuasaan dadi wali. Faham ya akhi, pahamilah itu semua ya akhi. Jadi ketika kita ini tidak ingat kepada Allah, maka orang itu akan dicopot dari sifat kewalian. Nah, awake iki mau wis dicopot sangka sifat kewalian, masya Allah. Awake nggak pernah eling Allah, nggak pernah zikir Allah, sehingga hati kita jauh dari Allah, jauh dari petunjuk Allah. Nauzubillah cuman nauzubillah. Wa'lam anna zikra asra'u fil fathi min sa'ir ibadah. Jadi zikir kui mau bisa mempercepat pembuka hati kita di seluruh ibadah. Jadi ibadah awake mau bisa terbuka lebar-lebar kalau memang hati kita ini selalu ingat Allah, selalu zikir Allah. Jadi ukurannya ibadah awake dhewe mau istibuka karo Gusti Allah kurung, berarti bagaimana
sifat kita, hati kita terhadap Allah nyambungi hati Gusti Allah itu sampai berapa persen. Karena dengan dalam zikir itu maka akan hilanglah semua penyakit hati. Jadi penyakit hati gimau bisa sudah sama Gusti Allah. Apa tuh penyakit hati gimau? Penyakit hati kui ya kui hati kita ini selalu punya suudzon kepada orang lain, punya suudzon kepada penjahat, punya suudzon kepada ahli maksiat, sehingga menyatakan dirinya itu baik. Ini penyakit hati. Dan yang kedua, hubbul wilayah. Hubbul wilayah dia cinta dengan kekuasaan. Nauzubillah ya. Lek wis cinta karo kekuasaan, Gusti Allah itu akan merusak umat yang dikuasai. Karena apa? Kalau kita sudah cinta dengan kekuasaan, maka kita ini akan jauh dari Allah, jauh dari pertolongan Allah. Nauzubillah, nauzubillah. Dan yang ketiga adalah hubbud dunia. Hubbud dunia dia cinta karo dunia, cinta karo duniawi, cinta karo pangkat, cinta karo kedudukan, cinta dengan sesuatu yang kelihatan mata. Itu jenenge hubbud dunia. Jadi nauzubillah ya, NU sakniki rusak NU iki mau opo? Gara-garane pemimpin-pemimpin Nahdlatul Ulama ini sudah rusak hatinya, sehingga hatinya itu sudah tidak mengingat Allah, sudah tidak zikir kepada Allah, hatinya sudah jauh dari Allah, sehingga di dalam hatinya itu akan dipenuhi dengan hubbud dunia. Jadi royoan kedudukan, royoan pangkat, royoan job, sehingga yang menjadi sasaran, yang menjadi korban adalah umat Nahdlatul Ulama. Kita doakan semoga pemimpin kita yang ada di dalam Nahdlatul Ulama diberikan hidayah oleh Allah, diberikan maghfirah oleh Allah, diberikan jalan yang lurus, sehingga Nahdlatul Ulama ini bisa menjadi Nahdlatul Ulama yang dulu. Untuk warga Nahdlatul Ulama, jangan terprovokasi, tetaplah jalan di tempat. Artinya jangan memikirkan pengurus Nahdlatul Ulama atau PBNU yang biasa ning masyarakat ngaji alif batak, teruskan ngaji alif batak. Yang biasa ngaji karo santri, ngaji kitab kuning, teruskan ngaji kitab kuning. Yang biasa mengelola jamaah-jamaah yasinan, jamaah-jamaah istighosah, jamaah-jamaah pengajian, teruskan kegiatan kita, jangan sampai tergoyah dengan adanya ketua atau Rois Am PBNU. Biarlah itu dipikirkan orang-orang yang mampu. Yang penting kita sebagai Nahdlatul Ulama jalan di tempat seperti biasanya, istiqomah ngajar ngaji, ngajar karo santri, openi jamaah, hanya kita mendoakan, kepada mereka yang saat ini NU akan dihancurkan oleh Allah. Karena apa?
sesuai dengan hadisnya Rasulullah, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Di suatu masa nanti, kata Nabi, di suatu masa nanti umatku itu akan menjauh dari ulama dan ahli fikih. Umatku akan lari dari ahli ulama dan ahli fikih. Saiki sudah bukti umatku saiki wis ada sangka ulama. Karena ada wae umat karo ulama iki mau, sehingga umat tidak mendapat petunjuk dari ulama. Dan umat sudah menjauh dari ahli fikih, sehingga umat itu ibadahnya tidak memakai fikih. Ketika umat itu ibadahnya tidak memakai fikih, maka ibadahnya itu nggak pakai ilmu. Nggak ibadah orang nganggo ilmu, ibadahnya kosong. Nggak ibadahnya kosong berarti orang ono pahalanya. Ini dampaknya umat lari dari ulama. Dampaknya umat itu lari dari ahli fikih. Sehingga Allah itu menguji dengan perkara tiga. Yang pertama, yarfa'illahul ladzi barokatan min kasbihi. Ketika umat lari dari ulama, ketika umat lari dari ahli fikih, maka Allah akan menguji, menghilangkan satu barokah rezeki yang telah diberikan kepada umat itu. Rezeki ini orang barokah, bendina megawe sampai sikil digawe endas digawe sikil, apa itu? Ibarat saja. Sikil digawe endas digawe sikil, sampai jempalian turut jalan, turut ladang, turut kantor. Tapi apa yang terjadi? Rezeki yang kita dapat ini adalah rezeki yang tidak barokah. Jadi sing jene barokah ki mau lek awake dhewe duwe rezeki ora iman kanggo infak ning masjid, infak ning musala, menyantuni anak yatim, mengasihi fakir miskin dan sebagainya. Ini orang iman. Yang jelas rezeki sing barokah kuwi mau rezeki sing menuju untuk kebaikan. Tapi ketika sebaliknya rezeki itu tidak untuk kebaikan, maka rezeki itu tidak barokah. Tidak ada manfaatnya untuk kita, tidak ada manfaatnya untuk orang lain, tidak ada manfaatnya untuk agama. Ini namanya rezeki yang tidak barokah. Nah, wis awake dhewe rezeki ini orang barokah, tunggu saatnya Allah akan memberikan ujian kepada kita. Nauzubillah. Semoga kita ini tidak jauh dari ulama, tidak jauh dari ahli fikih, sehingga diberikan oleh Allah rezeki yang barokah. Maka untuk itu umat yang hari ini jauh dari ulama diuji oleh Allah, tidak diberikan rezeki yang barokah. Kemudian yang kedua, karena jauhnya umat dari ulama, Allah itu memberikan pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang kedua adalah yusallitullaha sultanan zaliman. Karena jauhnya manusia dari ulama, tidak akan mendapat petunjuk dari ulama. Jauhnya umat dari ahli fikih, ibadahnya
sudah tidak pakai syarat rukun. Nah, saat ini itu sudah terjadi, sehingga Allah memberikan pemimpin-pemimpin di desa kita, pemimpin-pemimpin di daerah kita, pemimpin-pemimpin di negeri kita, pemimpin-pemimpin di kalangan Nahdlatul Ulama, diberikan pemimpin yang zalim. Kita ini sebagai pelaku sejarah yang hari ini NU gonjang ganjing, bahkan NKRI ini sudah terancam. Siapa yang mengancam saya nggak tahu. Yang jelas NKRI terancam, Nahdlatul Ulama sudah mengurat-ngarit. Kita doakan bersama-sama semoga permasalahan di PBNU cepat terselesaikan, sehingga PBNU dipimpin oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan imannya itu yang sudah Islam. Artinya orang-orang yang beriman yang sudah Islam itu ialah orang-orang yang tidak cinta dengan dunia, tidak cinta dengan pangkat, tidak cinta dengan kedudukan, dan tidak cinta dengan sesuatu yang menjadi kesenangan dunia. Ini harapan kita, ya. Harapan kita PBNU dipimpin oleh orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang dekat dengan Allah. Kalau orang-orang yang dekat dengan Allah memimpin Nahdlatul Ulama, saya yakin Nahdlatul Ulama akan kembali semula. Jadi orang-orang yang berilmu, yang dekat kepada Allah, inilah yang harus kita pilih. Saya tidak memilih, yang memilih ya kiai-kiai yang enduran kok. Nah, ini dampaknya manusia yang jauh dari ulama, dampaknya manusia yang jauh dari ahli fikih. Karena manusia itu jauh dari ulama, tidak akan mendapat petunjuk dari ulama, dan ibadahnya karena jauh dari ahli fikih, ibadahnya kosong. Nek guru ngakoni sholat tok tanpa digoleki hakikate. Karena kita ini sholat Allahu Akbar, kita menjalankan toreko, terus lalu kita mencari Allah dengan hakikatnya. Ini yang hakikinya kita dianjurkan oleh Allah. Syariat, ibadah tinggu, ilmu fikih tinggu, masuk toreko, wiritan, kita berjalan. Toreko itu kan jalan menuju Allah. Kemudian yang satu lagi adalah hakikat. Ketika hakikat dibicarakan di publik, maka orang-orang bersyariat itu akan membohongi, akan tidak percaya, akan mengingkarinya kalau diomongkan di dalam publik atau orang-orang yang bersyariat. Minimal oleh awake iki mau nglakoni salat, tanamkan dalam hati satu du'aul basirah. Du'aul basirah iki mau ketika Allahu Akbar ning jero atine iki mau duwe rasa, duwe krentek ning ati iki mau niat nyembah ning Gusti Allah. Dan yang kedua, tanamkan dalam hati, masukkan dalam hati ketika kita sholat Allahu Akbar sambil membaca Fatihah, surat-suratan dan sebagainya, hati kita ini merasakan bahwa gerak kita Allahu Akbar, Allah yang menggerakkan. Nafas kita keluar, Allah yang mengeluarkan. Nafas kita masuk, Allah yang memasukkan. Kita sujud, disujudkan Allah. Kita melihat, dilihatkan oleh Allah. Gerakan kita digerakkan Allah. Terus sampai akhirnya kita salam yang terakhir. Insya Allah dengan demikian dua hal yang dimasukkan di dalam kita beribadah itu,
hati kita akan menjadi tentram. Ibadah kita ini akan masuk ke dalam hati, akan meresap di dalam hati. Artinya atine mau enek labet bahwa ibadah awake dhewe iki mau dilebokke, diresapi, sehingga ibadah dhewe itu masuk ning jero ati, meresap ning jero ati, iman kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Dan yang ketiga adalah hakul basirah. Ini masih jauh ya, masih jauh. Karena kalau hakul basirah diomongkan, dibicarakan, maka kita ini tidak punya tempat. Jadi haknya basirah, haknya Gusti Allah, hak Gusti Allah yang ada pada diri kita, yang seperti dilakukan oleh al-khalaq, itu hakul basirah yang telah dilakukan oleh Siti Jenar, itu hakul basirah. Tapi ketika hakul basirah diucapkan, dikatakan, dibicarakan, diresapi, dimasukkan, jangan meninggalkan syariat, karena syariat itu penting. Dan lebih penting lagi adalah hakikat. Otonomi syariat itu ibadai sholat ya tinggi. Karena apa? Asalnya itu bila hakikatin asinatun, wal hakikatu bila syariatin batilatun. Sholat tanpa gelem goleki hakikate kosong. Lah sing sebelah sapa? Allahu Akbar. Awak kelingan apa perkara dunya. Lek asline perkilangan perkara dunya, maka tidak adanya Allah dalam hati kita. Berarti ibadah kita itu kosong. Tapi ketika awak dhewe salat Allahu Akbar, mengkosongkan sesuatu selain Allah, itu adalah kosong. Berarti ono berarti kosong. Kosongi atine awake dhewe berarti anane Gusti Allah. Ketika ngibadahi awake dhewe ki mau anane sesuatu, mongko kosongi ora anane Gusti Allah. Bingung ya, bingung nang tauhid. Jadi ngoten niku. Ketika awake dhewe salat, dua hal ini jangan sampai dilepas, jangan sampai dihilangkan, jangan sampai dilupakan. Yang pertama adalah su'aul basirah, punya niat, punya kerentek di dalam hati kita ini menjalankan sholat, merasakan di dalam hati kita aku adalah menyembah Allah. Dan yang kedua, ainul basirah, tanamkan dalam hati ketika kita Allahu Akbar, jangan lupa tanamkan dalam hati gerakan kita digerakkan Allah, ucapan kita diucapkan Allah, penglihatan kita dilihatkan oleh Allah, sujud kita disujudkan Allah, nafas kita masuknya dinafaskan Allah, keluarnya nafas dikeluarkan oleh Allah, lalu terus begitu. Nah, inilah yang dinamakan iman yang sudah ihsan. Jadi semoga untuk kedepannya Nahdlatul Ulama dipimpin oleh orang yang beriman yang sudah ihsan. Kemudian yang ketiga, mana dulu ya? Dulu. Yang terakhir, yakhruju minad dunya bi ghairi imanin, naudzubillah, subhanallah. Dengan dampaknya umat jauh dari ulama, dampaknya umat jauh dari ahli fikih, maka orang itu akan keluar dari bumi ini, artinya diberi oleh Allah mati yang su'ul khotimah, mati ini Allah diberi awal kan husnul khotimah. Tapi ini tidak husnul khotimah, tapi su'ul khotimah, mati sing elek. Naudzubillah, semoga
semua ini dijauhkan dari kita, sehingga kita dijadikan oleh Allah mati yang husnul khatimah. Dan semoga saat ini, hari ini, itu cepat diberikan jalan keluar oleh Allah, diberikan pemimpin-pemimpin orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman itu adalah orang yang sudah ihsan imannya. Demikian dari saya, semoga kajian ini bisa ada manfaatnya untuk orang lain, khususnya untuk diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.